Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalati ila al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim, iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah di siang ini kita bisa bertemu kembali, yang mana sebenarnya pengajian ini harusnya diisi oleh akhina Ustaz Haji Fauzan Azim, tapi berhubung beliau sedang ada acara ya ke Malaysia, jadi disuruh menggantikan. Kesempatan ini mungkin kita akan lanjutkan kajian kita, yang mana terakhir pembahasan kita masih membahas tentang sunnah-sunnahnya wudu ya. Sebelum kita memulai kajian kita, ini sedikit pemberitahuan bahwasannya tadi bagi orang yang ingin berjamaah lalu shaf depannya sudah penuh, ini usahakan ya kerjakan sunnah membuat shaf itu bukan dari sebelah pojok kanan atau kiri, tapi dari belakang imam. Gitu ya. Tadi saya kebetulan di shaf kedua, saya lihat orang baru di situ aja, yang belakang imam kosong. Ini berarti tidak mengerti bagaimana yang sunnah. Ini kekurangan kita nih, orang Islam ya, beragama Islam dari kecil ya, dari lahir, tapi ilmu agamanya gak pernah dikaji. Sampai bikin shaf aja udah gak bisa. Memulai shaf itu dari belakang imam, bukan dari pojok atau dari mana-mana. Ini terlihat, makanya Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad Rasulku, apakah sama orang yang punya ilmu sama gak punya ilmu? Kelihatan dari gayanya ya. Jadi usahakan ya, ketika kita mendapat ilmu dari guru-guru kita, itu dipraktekkan, dimanfaatkan, dipakai ilmunya ya, supaya mendapat sunnah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Sekali lagi peringatan bagi yang ingin membuat shaf baru, bukan dari pojok tapi dari belakang imam. Ya, kanan, kiri, begitu sunnahnya begitu. Ya. Kembali kepada kajian kita. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ats-tsalitsu as-sunan allati fi asna'i ghuslil yadain. Sunnah-sunnah ketika sedang membasuh kedua tangan. Kalau pembahasan kita di hari Kamis yang lalu, itu sunnah ketika membasuh wajah ya. Jadi membasuh wajah hukumnya wajib. Ya, sudah kita terangkan batasan wajah, dan yang wajib itu hanya sekali saja. Ingat ya, yang wajib atau yang rukun atau yang fardu cuma satu kali. Artinya kalau seseorang berwudu, basuh muka sekali, basuh tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, wudunya sudah dikatakan sah. Ini yang wajib ya. Akan tetapi ketika membasuh tangan ada sunnah-sunnahnya, sama seperti ketika membasuh muka pun ada sunnah-sunnahnya. Nah, apa sunnah-sunnah ketika membasuh kedua tangan? Dikatakan di sini an yabda'a minal kaffain ya, idza kana yasubul ma'ala nafsihi wa idza sabba 'ala ghairihi wa mithlu as-sanbur fayabtadi'u bil mirfaq. Kalau kita ingin membasuh tangan kita, apakah memulai dari telapak tangan atau dari sikut? Ini pertanyaan kita. Ya, sunnahnya bagaimana? Di sini dikatakan idza kana yasubul ma'ala nafsihi fayabtadi minal kaffain. Kalau kita kalau kita berwudu dengan tangan kita sendiri, menggunakan tangan kita sendiri, ciduk itu tangan kita, maka usahakan ya, maka disunahkan memulai wudu dari kedua telapak tangan. Jadi begini, kalau misalnya kita wudu di kolam,
gede, ya. Apakah begini kita masukin, ya, atau begini? Nah, ya, maka yang sunnah kalau kita menggunakan tangan kita untuk mengambil airnya, menggunakan tangan kita, maka berwudu dari telapak tangan. Jadi ambil air begini, usahakan basuhnya di luar. Apalagi kalau baknya kecil, nggak nyampe 2 kula. Kalau nyampe dari 2 kula nggak masalah. Cuma kalau kurang dari 2 kula maka basuhnya harus di luar supaya airnya tidak jadi bekas, tidak jadi mustamal, gitu ya. Jadi ambil airnya, atau misalnya bak gede nih kayak kolam renang, ya, maka mulai masukin seperti ini. Nah, ya, bukan begini, bukan, ya. Atau kita ambil air dan basuhnya begini. Paham? Yang kiri pun begitu, ambil air, basuh begini. Ini kalau kita mengambil air dengan tangan kita sendiri. Jelas kira-kira? Ya. Akan tetapi kalau kita wudunya dibantu oleh orang lain, misalnya kita sakit atau kita bos, ya, orang kaya sampai wudu aja ada pembantunya. Siramin, kok nggak punya sendiri? Wah, misalnya ini, gimana? Maka dimulai dari mirfaq, dari sikut. Begini dia posisinya, disiram dari sikut ke bawah. Ini juga sama seperti dibantu orang lain apabila menggunakan keran. Nah, keran seperti alat bantu berarti kan, air datang sendiri. Maka disunahkan itu dari mirfaq, dari sikut. Jelas kira-kira nih? Ya, jadi ini yang apa sunnahnya. Ya Ustaz, saya dari tengah, ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi kalau ingin mendapat sunnahnya seperti itu. Ya, ini yang pertama sunnahnya. Ketika membasuh tangan dimulai dari sikut kalau menggunakan alat bantu seperti keran atau orang lain. Tapi kalau mengambil dengan tangan sendiri dimulai dari kedua telapak tangan. Ya. Kemudian, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, yang mendapat ulama yang kedua, enggak, mau pakai alat bantu kek, mau pakai tangan sendiri kek, mulai dari jari, dari telapak tangan, nggak ada bedanya. Nah ini, jadi kita mau pakai yang mana aja boleh, ya. Jadi jangan dari tengah, tapi dari sini atau dari sini, gitu ya. Tergantung tadi tafsirannya seperti itu, ya. Kemudian disunahkan atau dianjurkan juga membaca doa, walaupun ini doa tidak warid dari Rasulullah, tapi dari Imam Al-Ghazali ini doa yang baik, ya. Jadi jangan kita terlalu ekstrim. Nabi nggak doa, apa kita doa? Jangan juga, ya. Nabi kan dulu minta mobil, kita minta mobil, nggak apa-apa, berarti nggak boleh, ya. Ya Allah, pengen makan ketupat, Nabi nggak tahu ketupat, ya. Boleh, berarti boleh, nggak boleh berdoa minta ketupat, ya boleh, terserah aja. Nah ini Imam Ghazali mengajarkan doa ketika kita membasuh anggota wudu. Apa ketika membasuh tangan? Doanya Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, saya mohon berikan kitab saya nanti di hari kiamat dari lewat tangan kanan saya. Karena kalau sudah diberikan lewat tangan kanan, ini alamat bagus nih, alamat ahli surga, ya. Kemudian wa adkhilnil jannah bighairi hisab, dan juga ya Allah masukkan saya ke surgamu tanpa melalui hisab dulu. Enggak usah pakai hitung-hitung dah. Kita pengennya gitu. Kira-kira doanya bagus kan? Nah, bagus sih kalau doa bagus, mau dari nabi kek, dari para wali kek, ngarang sendiri kek, enggak masalah. Doa bagus. Ya, ya Allah berikan saya mohon berikan kitab saya nanti dengan tangan kanan saya dan masukkan saya ke surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Karena ada sebagian dari umat Nabi Muhammad dalam kitab Maulid Rawi itu dikatakan thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa dihisab. Nah, ya. Makanya kita kalau ada kalimat seperti itu diajarkan ulama kita, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah jadikan kami termasuk mereka. Kira-kira enak enggak masuk surga enggak pakai dihitung-hitung? Enak, ya. Udah enggak usah timbang lah amalan Allah. Hafid, langsung aja udah. Nah, itu enak begitu tuh. Jadi kalau dihitung-hitung repot. Wah, di mall dosanya ini. Di jalanan lihat paha gitu ini. Wah, dosa semua. Kebanyakan malu kita. Minta sama Allah, ya Allah diampunin aja dah. Masuk surga enggak usah pakai hitung-hitungan. Nah, kalau udah diampuni oleh Allah gampang jadi. Ini doa yang bagus nih. Ketika membasuh tangan kanan, doanya begitu. Allahumma atini kitabi biyamini wa adkhilnil jannah bighairi hisab, gitu ya. Kalau bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia, gitu ya. Enggak apa-apa. Dalam hati aja, enggak harus diucapin, enggak harus, dalam hati cukup. Ya, kalau bisa diucapin lebih bagus. Ya, kemudian ketika membasuh tangan kiri doanya Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu ya dari diberikan kitabku ini melalui tangan kanan atau lewat belakang punggung saya. Nah,
Nah ini kalau orang nanti dikasih amalan ini, catatan buku kita ini dari tangan kiri atau dari belakang, wah udah alamat jelek dah, alamat neraka dah. Kita nggak pengen begitu, ya. Makanya di Al-Quran itu di kitab dalam surah Al-Isra kalau nggak salah, ya kata Allah apa? Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca tuh buku kamu, baca catatan kamu. Cukup diri kamu sendiri yang hitung tuh amal kamu tuh. Kita tuh suruh baca semua masing-masing, ada filenya masing-masing. Ya, kalau sekarang kita bawa apa tuh yang kecil tuh flash disk, di sana lengkap loh, ya nggak nyampe nggak lebih dari terabyte, udah lebih tinggi lagi. Dari kita lahir melocot udah ada tanda semua tuh, rekaman ada semua. Ya, nggak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang tertutup-tutupi, nggak ada. Yang di kamar mandi ketahuan, ya, yang di mobil goyang-goyang ketahuan semuanya. Ya, nggak ada tuh, ya ditutup-tutupin. Kecuali orang-orang yang dapat perlindungan dari Allah, ditutupin aibnya. Makanya kita minta ya, wala tafdhahna ya maulana fi arasatil qiyamah. Ya Allah, jangan permalukan kami nanti di tengah-tengah orang-orang banyak di hari kiamat. Malu kita. Ketika amal kita dicatat, orang udah pada ngeliatin, oh Ustaz Hafid. Wah, tahu-taunya begitu dia. Malu kita. Gue pikir orang bener dia. Ya, hati-hati loh di sana tuh. Wah, ampun dah kita ngeri sana tuh. Ya, makanya para ulama tuh ngeri dibuka aib-aibnya di depan manusia. Makanya kita sering banyak-banyak mengucap kalimat ya Sattar, ustur uyubi, ya Allah, ya wahai yang zatnya Maha tutupin aib saya. Jangan dibuka. Biar Allah aja yang tahu dah, orang lain jangan tahu-tahu gitu. Makanya kita kalau sudah ya melakukan suatu maksiat, yang lain enggak ada yang tahu, nih orang lain enggak ada yang tahu, jangan cerita-cerita. Ya, ini kadang bangga sama maksiatnya. Ya, ada teman cerita, wah habis dari mahakam kemarin, ya, dapat cewek cakep, itu baru mahakam doang, belum. Gue parung udah, cerita semuanya. Duh, walaupun niatnya baik gitu ya, udah sebelah-belah gue tahu semua. Ya, ini membuka aib sendiri haram, dosa, nggak boleh. Sesuatu yang sudah Allah tutupi jangan kita buka, jangan permalukan diri sendiri. Nanti Allah buka aib kita semua depan orang-orang, malu kita. Nah, hati-hati ya. Jadi kita mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala jangan berikan kitab saya dari tangan kiri atau dari belakang. Ya, nah, ini kata Allah nanti semua kitabnya digantungin tuh di leher kita nih, rapot kita. Ya, kayak rapat sekolah gitu. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang ya Allah, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang diberikan kitab dari sedekah Nabi Rabbal Alamin. Ya, yang ada doanya. Kemudian termasuk sunnah juga ketika membasuh tangan, at-tayamun. Usahakan ketika basuh tangan mulai dari tangan kanan. Walaupun boleh dari tangan kiri, cuma nggak sunnah. Sunnahnya dari tangan kanan. Kalau seandainya kita balik, Ustaz saya bosan dari kanan dulu, saya kiri dulu dah. Sah nggak wudunya? Sah, nggak masalah. Sah-sah saja, tapi tidak dapat sunnahnya. Yang sunnah itu dari kanan dulu, baru dari kiri. Usahakan begitu, hal-hal yang baik seperti itu. Nabi ngajarin seperti tayammum terus. Pakai baju, tangan kanan dulu, ngelepas tangan kiri. Pakai sendal, tangan kanan, kaki kanan dulu, copotin kaki kiri dulu. Usahakan begitu. Pakai celana kayak itu, pakai baju keluar. Ya kalau masuk tempat yang baik kayak masjid, masuk tangan kaki kanan dulu. Ya, baru kaki kiri keluar, kaki kiri dulu, baru kaki kanan gitu. Jadi hal-hal yang baik usahakan dimulai dengan tangan kanan. Ya ke tempat yang jelek ya, atau keluar dari tempat yang bagus ke tempat yang lain, usahakan dari kaki kiri kita. Gitu ya, diusahakan anak-anak kita dari kecil tuh dilatih. Ketika pakai baju diajarin tuh, kanan dulu ya, diajarin doanya. Anak-anak kecil tuh kadang memorinya lebih kuat dari kita, lebih cepat. Ya, lebih nangkap anak kecil tuh. Ya kadang kita udah tua, pakai baju yang nggak hafal-hafal juga. Saya pakai baju nggak pakai doa, ya itu nggak pernah ngapalin. Ya kalau orang-orang dulu tuh diajarin anak-anaknya pakai baju, diajarin doanya, jadi kita hafal ya. Kemudian ketika ngaca ada doanya juga, masuk kamar mandi ada doanya, dihafalin. Nah kita yang belum hafal, ayo mulai hafalin dah, nggak usah malu ya. Belajar itu dari mulai diayun ya, diayun orang tua kita sampai masuk liang lahat, itu waktunya belajar, nggak ada berhentinya ya. Udah tua belum bisa ngaji Quran, belajar nggak apa-apa, nggak usah pakai malu ya. Kalau orang malu tuh nggak bisa apa-apa jadinya ya. Orang malu itu nggak akan bisa apa-apa. Belajar nggak apa-apa ya. Ustaz malu, Ustaz udah tua, ya udah kalau malu depan orang-orang panggil guru ke rumah, kan ada yang tahu tuh, tahu pas dulu udah bisa aja gitu ya. Belajar ya, jangan pernah berhenti belajar. Kemudian yang ketiga, sunnah berikutnya adalku, menggosok. Usahakan ketika basuh tangan itu
Walaupun di madzhab kita Imam Syafi'i cukup diguyur aja air ya, tapi sunnahnya itu digosok sambil guyur air. Sunnahnya begitu. Bahkan di sebagian madzhab, di madzhab lain itu menggosok itu hukumnya wajib. Artinya kalau wudu cuma guyur doang, nggak digosok. Kalau masalah Imam Malik itu nggak sah wudunya. Termasuk madzhab Imam Abu Hanifah nggak sah, harus gosok. Maka lihat kalau yang pernah pergi haji, ya orang pergi haji kan orang dari mana-mana tuh, mazhabnya berbeda-beda, ya itu wudunya begitu, gosok rambut semuanya, nah itu seperti itu, ya. Di madzhab kita menggosok itu hukumnya sunnah saja, cuma ya afdalnya kalau supaya dapat pahala sunnah, ya digosok tangan kita, gitu ya. Ini sunnah yang ketiga. Yang keempat sunnahnya at-takhlil al-asabi' bi ayyi kayfiyatin wal afdal bit tashbik wa huwa wad'u ihdahuma 'ala al-ukhra. Termasuk sunnah ketika membasuh tangan, ya, at-takhlil, menyeling-nyelingi jari-jari tangan, ya. Ini kan kita punya jari ini masing-masing, ya, jari kita nih. Ini dibersihin nih sela-selanya, ya, ini semua dibersihin. Dengan cara gimana aja, mau begini boleh, atau boleh. Tapi afdalnya meletakkan tangan kiri di tangan kanan dan tangan kiri sambil digerak-gerakkan. Itu begini sambil siramin air. Ini sunnah. Seperti supaya kotor-kotorannya keluar semuanya bersih. Jelas kira-kira ini? Ya sunnahnya. Jadi ingat nih, jadi ntar pas praktek wudu kerjain semuanya, pahala yang banyak ini, ya. Kemudian italatut tahjir ila nisfil adud wal akmal ila al-katif. Nah, sunnahnya ketika basuh tangan kan yang wajib sampai sikut, lebih dikit biar yakin, ya, lebih sedikit supaya yakin kena semuanya, ini wajib. Tapi sunnahnya sampai setengah lengan atas, ini paling sedikit minimal, sunnah yang minimal. Afdalnya sampai katif, sampai bahu. Ya, apalagi kalau kita habis mandi tuh kan belum pakai baju tuh, nggak takut basah, langsung wudu semua segini, ya. Nanti kata Rasulullah, tuhsyarul ummati urral muhajjalin, kata Rasulullah, nanti umatku itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ghurran itu yang mengartikan kulub, atau kulub belum disunat, semua nanti balik lagi tuh, ya, kayak dulu lagi seperti belum sunat. Kemudian muhajjalin ini bersinar-sinar kaki dan tangannya, wajahnya bersinar-sinar min atharil wudu, dari bekas wudu. Jadi kalau kita wudu, ini kalau orang ketahuan ntar di akhirat tuh, yang biasa sholat, yang biasa sholat, yang sholatnya jarang-jarang, ya, wudunya jarang-jarang, ketahuan tuh. Yang rajin wudu bersinar-sinar, ya, kayak apa ya? Kayak ada neonnya gitu ya, ya, kayak ranpen keluar cahaya tuh, ya, cahaya semua deh, ya, kaki kita cahaya. Ya kalau wudunya sampai sini doang cahaya segini. Kalau kita sampai sini bercahaya terus. Nah, ya, nah ini kalau bisa, kalau seandainya kita wudu lebihin sampai setengah lengan atas, kalau bisa sampai bahu. Ini sunnahnya, ya. Nah, kemudian termasuk sunnah juga tahrikul khatim alladhi yasudul ma' tahtahu. Fa idza lam yasil fa yajibu tahriku. Kalau yang menggunakan cincin, ya, maka disunnahkan menggoyang-goyangkan cincinnya. Kapan sunnah menggoyangkan cincin? Kalau tanpa digoyangkan cincin, air sudah bisa masuk melewati cincin. Artinya walaupun nggak digerak-gerakin, air tetap masuk, nggak masalah itu. Ya kayak cincinnya kendor, ya, yang kendor itu, atau ya. Tapi kalau cincinnya ngepres, ya ketat banget, air nggak bisa masuk ke dalamnya, maka bukan sunnah tapi wajib menggerak-gerakkan, ya, cincinnya supaya air bisa mengenai bagian yang di bawah cincin. Jelas kira-kira? Jadi hati-hati bagi yang pakai cincin, yang sunnah menggunakan cincin. Ini kalau cincinnya kendor, ya, nggak kepres, nggak apa-apa, nggak digerak-gerakin, tapi sunnah saja, tetap sah karena air sudah masuk. Cuma kalau cincinnya ngepres banget, ketat, maka wajib digoyang-goyangkan, ya, supaya air bisa sampai ke dalam. Jelas ya? Oke. Termasuk sunnah berikutnya dalam membasuh tangan al-muwalah baina ghasl wajhi wal yadayn. Berkesinambungan antara membasuh tangan dengan membasuh muka, nyambung bahasa kita. Jangan dipisah-pisah. Contoh, kita wudu nih, ya, udah selesai basuh muka, kan sunnahnya langsung basuh tangan. Kita enggak. Pas basuh muka selesai, sinetron mulai. Tunggu nonton sinetron dulu. Ini udah basuh muka nih, udah niat nonton sinetron dulu, ya. Pas iklan dia terusin lagi, boleh nggak? Boleh, nggak masalah.
Yang penting gak batal, gak kentut, gak nyentuh perempuan yang bukan mahram segala macam ya. Boleh, tapi sunnahnya gak begitu. Sunnahnya itu habis basuh muka langsung basuh tangan. Ya jangan dipisah-pisah. Ya udah selesai basuh muka, woi makan aja jadi, makan udah. Ya, jangan makan dulu. Kalau bisa lanjutin dulu, udah selesai dulu baru makan. Ya walaupun sah-sah saja, cuma tidak sunnah seperti itu. Sunnahnya itu mualah, nyambung antara membasuh muka dengan membasuh tangan, gitu ya. Kemudian termasuk sunnah ketika membasuh tangan at-tatslits, membasuhnya sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali itu hukumnya sunnah, ya. 1 kali wajib, 3 kali sunnah, 2 kali makruh, ya, karena kurang dari kesunahan, ya. Innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu ganjil, 1, Maha Esa, dan senang sama yang ganjil-ganjil, gitu ya. Makanya usahakan kalau kita milih bilangan yang ganjil, istri 1, 3, ya. Enggak juga sih ya, anak 1, 3, 5, gitu ya, 11, 15, terserah, kalau bisa yang ganjil-ganjil, gitu ya. Nah, jadi usahakan membasuhnya 3 kali. Ini kalau yakin. Tapi kalau ragu gimana? Misalnya kita udah basuh tangan nih, ini tadi 2 apa 3 ya? Nah ya, kalau kita ragu maka ambil yang yakin, yaitu yang sedikit. 2 apa 3? Nah, 2 yakin yang kedua nih, tapi 3 yang ragu, ya kan? Berarti anggap bapak baru basuh 2 kali, berarti nanti tambahin 1 kali supaya dapat sunnah. Jelas nih? Dan usahakan seperti itu. Sama dalam bab sholat juga seperti itu. Rakaat kedua apa 3 ya? Berarti kedua. Gitu. Ini udah 4 apa baru 3 ya? Berarti ketiga. Tambah 1 rakaat. Ini dalam masalah ibadah. Ya. Tapi kalau itu masalah utang sama orang jangan. Ya di warung, ya di warung ngambil gorengan, ngitungnya belakangan sambil ngobrol dia. Makannya enak. Depan mas pengen bayar. Tadi 4 apa 5 ya? 4 aja deh 4. Jangan, itu nggak boleh. Ambil yang ikhtiar, yang hati-hati, karena itu hubungannya sama orang lain, harta orang lain. Dan kalau kita tahu makan yang 5, berarti kan satu nggak baik, jadi haram. Ya, nah, mendingan kita ambil ikhtiar. Kalau saatnya lebih, ternyata makannya 4, anggap aja sedekah 1 orang, jadi pahala ini ya. Tapi kalau ada urusan ibadah, ambil yang sedikit, jangan disamain. Ya, udah bayar utang belum ya? Udah aja udah. Ya, jangan begitu, belum. Ya, orang lupa juga lagi, saya juga lupa udah belum ya gitu. Ya kecuali dimaafkan yang lain. Ya udah, mau usah bayar dah, apa itu lain cerita. Ya, cuma kalau seandainya kita ragu, bayar lagi, gitu ya. Dan kita yang misalnya yang ngutangin, jangan pernah lupa juga. Padahal udah bayar. Udah bayar belum ya? Padahal udah tahu nih, udah bayar nih. Tahu ya, udah bayar belum ya? Ya gitu. Gak boleh itu gitu. Udah bayar, gitu. Langsung jujur. Jangan bohong jadi orang ya. Tapi dalam bab ibadah ambil yang sedikit ya. Ini sunnah-sunnah ketika membasuh kedua tangan. Kemudian ar-rabi' as-sunnah allati fi athna'i mas'ir ras. Sunnah yang berikutnya sunnah ketika mengusap kepala. Ingat, mengusap kepala hukumnya wajib ya, walaupun 1 helai rambut ya. Tapi kemarin ingat, dengan syarat kalau ingin membasuh rambutnya masih dalam batasan kepala dan tidak keluar dari arah turun rambut itu tersebut. Udah kita terangin kemarin ya. Bagi yang hadir itu jelas. Jadi kalau pengen basuh rambut, misalnya rambutnya gondrong, boleh di ujung sini, harus yang ada di batasan kepala, tempurung kepala nih, ya ini di sini, dan tidak keluar dari batas turun. Rambutnya harusnya arah turunnya ke sini, disisir ke sini. Nah, ya, yang basuhnya yang di sini nggak sah. Kenapa? Karena ini bukan arah turunnya. Seandainya dilepas dia sampai sini, luar kepala, berarti nggak sah. Ini udah kita bahas. Ini yang wajib. Dan mengusap kepala wajibnya cuma sekali saja. Ingat ya, kalimat kepala ini bukan membasuh, bukan ghuslu, tapi mashu. Beda. Kalau ghuslu airnya harus mengalir, wajah harus mengalir, tangan harus mengalir, kaki harus mengalir. Tapi kalau kepala kalimatnya di Al-Quran wamsahu, dan usaplah. Arti usap di sini dalam bahasa Arab wusulul balagh, sampainya basah ke kepala. Artinya kalau sudah kita ambil begini aja ya, kita tempelin cukup udah. Kayak orang pakai peci, pakai imamah, wudu diangkat gini dong dikit, ya cukup selesai. Di mazhab Imam Syafi'i, ya. Adapun mazhab Imam Malik harus seluruhnya. Ya. Kalau rambutnya tebal harus bolak-balik, gitu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah minimal 1/4, harus 1/4, segini atau segini, gitu ya, nggak boleh kurang. Nah ini perbedaan pendapat di antara para ulama, ini rahmat dari Allah. Ya kita ya
kita merupakan ini bukti kasih sayang Allah, ya ada perbedaan pendapat. Kalau cuma satu pendapat aja dan satu ini menyatakan paling benar, wah repot kita. Ya, kita orang yang di Indonesia mungkin air banyak, kayak di Afrika air jarang. Ya, kalau Imam Syafi'i harus semuanya. Dalam mazhab lain ada yang mengatakan cukup sebagian. Ini kan bisa bermanfaat buat orang-orang yang airnya lagi jarang. Ya, nah inilah perbedaan pendapat yang ada di antara para ulama kita yang Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara para ulamaku, di antara umatku adalah rahmat dikasih Allah Subhanahu wa taala. Enak gitu ya. Jangan kita beribut, yang kita permasalahkan, yang kita ributin. Ya, yang begini diributin, yang ini ya. Wah, sholatnya begini nih. Ya, bukan teman gua tuh musuh. Nggak musuh. Nanti gara-gara minum jadi musuh. Yang kunut dia musuhin. Ya, dia kunut nggak mau sholat sama dia, pakai kunut. Ini cuma masalah perbedaan aja, ya. Masalah furu'iyah, masalah cabang yang tidak fundamental. Ya, kecuali masalah akidah, cerita. Ada nabi baru, itu bukan teman-teman kita tuh, bukan saudara kita. Nabi baru, nggak ada nabi baru, ya. Nabi orang Betawi kan ada kan kemarin. Nabi makan jengkol masa, ya nggak lucu banget, ya. Nabi yang dari Madura dan dari Jawa, siapa namanya? Ada yang enggak? Siapa namanya itu? Ada Nabi orang Jawa, ya. Dibacain sholawat juga nggak pantas. Kalau Nabi Muhammad pantas, Allahumma sholli ala Muhammad, enak. Kalau Nabi Wahono, Allahumma sholli ala Wahono, nggak enak dengar juga. Ya. Udah, kalau ada yang orang ngajak-ngajakin akidah baru, Nabi baru mau saya percayain. Yang saya heran nih kadang orang mau percaya aja lagi, masya Allah ya. Ini karena dangkalnya ilmu, ya nggak mau ikut pengajian ya begitu tuh. Haus dia pengen nyari atau dapetnya begitu, iya aja lagi udah. Alhamdulillah, hati-hati nih akidah jaga nih, ya jangan sampai keluar dari akidah Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sunnah ketika membasuh kepala, ya basuh kepala wajib ingat. Gimana sunnahnya? Wa yusannu an yadha ibhamaihi ala sudghaihi wa yulsiqa sababataini bi ba'dihima wa yabda bil mashi min muqaddamatir ras ila akhirih wa yurudduhuma ila muqaddamah in kana sya'ruhu yantalib wa amma idza kana sya'ruhu qasiran jiddan aw tawilan ka sya'ril mar'ah fala yarudduhu. Nah, ketika basuh kepala gini tangannya, walaupun yang wajib kan cuma gini doang, ya cukup. Tapi sunnahnya basahi tangan kita dua-duanya kiri kanan, kemudian letakkan ya ibham, ibu jari kita, ya ini di kening ya namanya, pelipis. Nah, sudghai ini bagian pinggir dari kening, ya pelipis. Kemudian tempelkan jari-jari kita yang ini di kepala, jadi begini. Lalu dijalankan tangan kita, ambil air, tempelin begini. Kalau rambutnya panjang, ya maka sunnah dibalikin lagi. Jangan takut berantakan. Ini sunnah nih. Oke, bawa sisir kemana-mana aja. Kan di sini udah siapin kaca. Kadang di soalnya disiapin sisirnya juga lagi. Ya, cuma kalau sisir rame-rame ya orang geli. Ya, bawa sisir sendiri. Nabi itu kalau ketemu orang, ketemu tamu nyisir, Nabi disisirin gitu, rapi kan Nabi. Ya, sunnah nyisir itu sunnah. Jadi usapan seperti ini balikin lagi ke rambutnya pendek. Kalau rambutnya pendek kayak saya nih kira-kira begini udah kena semuanya udah cukup. Ya, kalau termasuk juga yang cukup kalau botak. Ya, kalau botak nggak usah dibalikin ya, udah basah semuanya. Ya, sudah cukup sekali. Enggak sunat kembalikan. Paham caranya nih? Ya, seperti ini. Kemudian baca doa, ya apa doanya? Allahumma ghashini bi rahmatik, ya Allah liputi saya dengan kasih sayangmu, wa anzil alayya min barakatik, dan turunkan kepada saya ini keberkahanmu, wa adzillani tahta dzilli 'arsyik yauma la dzilla illa dzilluk, dan berikan saya naungan nanti di hari kiamat di padang mahsyar ketika tidak ada yang menaungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'ala nar, ya Allah haramkan rambut saya dan kulit saya dari api neraka. Ini doanya. Sambil dibaca, dipegang rambutnya sambil dibaca doanya. Gitu ya. Ini sunnah. Kemudian sunnah berikutnya mashul udzunaini ma'ar ra'si. Membasuh kedua telinga berbarengan dengan kepala. Nah, jadi gini. Sebenarnya telinga ini ya kan anggota tubuh yang terpisah, bukan kepala dia. Tapi dia nanti akan dibasuh sebanyak 15 kali. Ya. Sunnah membasuh telinga itu 15 kali sebenarnya. Kemarin ketika kita bahas wajah, sunnah membasuh telinga bersama wajah. Kenapa? Karena ada sebagian ulama mengatakan telinga termasuk bagian dari wajah.
Kenapa begitu pendapatnya? Karena dikatakan wajah yaitu sesuatu yang digunakan untuk bertatap muka. Coba saya sama Angga, sama Fadli, ketika ente lihat saya, kelihatan gak kumis saya? Berarti muka juga kan berhadapan. Nah, ada yang berbuat seperti itu. Makanya sunnah ketika basuh muka kemarin begini, ya, guyur air, telinga dibasuh 3 kali, sama. Nggak wajib tapi karena ada sebagian ulama yang mengatakan ini bagian dari wajah, maka sunnah dibasuh telinga juga supaya sah wudunya menurut seluruh ulama. Begitu juga kepala, ya, harusnya kan kepala ini doang nih, tapi kata ulama ini kan bagian kepala juga. Ada yang bagi mengatakan telinganya bagian dari kepala. Oleh karena itu dianjurkan ketika membasuh kepala tadi seperti caranya, ya, kemudian basuh telinga. Nggak usah ngambil air baru, langsung aja, ya. Nah, berarti 3 kali. Berarti kan berapa kali tuh telinga tuh? 3 bersama wajah, 3 bersama kepala. Dan 6 kan ya. Makanya kalau orang wudunya benar, telinganya nggak kotor, bersih, ya, nggak banyak tai apa kotoran-kotoran di sini, ya, nggak banyak tongeknya. Nah, kemudian sunnah berikutnya al-muwala bainal ghusl yadaini wa masih ras. Disunahkan juga ketika membasuh kepala ini nyambung setelah basuh tangan. Ya, sama seperti itu. Basuh muka langsung basuh tangan langsung basuh kepala, jangan dipisah-pisah. Ya, habis basuh tangan terus ngopi dulu. Kepala tak dulu, iya pakai ngopi. Ini rapi dulu. Sebentar doang, enggak ada 5 menit, ya. Basuh muka, kepala, basuh kaki harus selesai. Ya, jadi jangan dipisah-pisah, sunnahnya begitu. Walaupun sah, ya, kalau tanya sah nggak Ustaz kalau dipisah-pisah? Ya sah aja selama nggak batal wudunya. Tapi ya nggak sunnah begitu, sunnahnya nyambung. Ya. Kemudian sunnah berikutnya sama at-tathlith, mengulangi sebanyak 3 kali. Itu sunnah ketika membasuh kepala, ya. Dan membasuhnya tadi keseluruhan, ya, sunnahnya begitu. Ya. Kemudian sunnah ketika membasuh sunnah setelah membasuh kepala, apa aja sunnah setelah membasuh kepala? Ya, yang pertama mas'ul udhunain, membasuh kedua telinga kiri kanan. Nah, dibasuh lagi nih. Tadi kan 3 bersama muka, tambah lagi 3 bersama kepala. Nah, sunnah lagi membasuh telinga 3 kali juga nih. Berarti berapa tuh? 9. Ya. Kemudian ketika basuh telinga ada doa yang dianjurkan, yaitu Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang apabila mendengar nasihat saya dengerin dan saya ikutin. Ini doa nih, bagus nih. Karena ada orang kupingnya itu dapat nasihat, masuk sini langsung keluar. Kagak dipakai. Ya, dinasihatin nanti sholat ya yang benar. Habis itu kayak sholat lagi. Nah, itu namanya tidak mengikuti kebaikan dari nasihat yang dia dapat. Orang yang doa ini yang saya mengajarkan berdoa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala kita dijadikan orang yang mau dengerin nasihat dan ikutin kebaikan kalau daripada nasihat tersebut. Gitu ya. Dan sebaik-baiknya ilmu yang kita dapat yang kita amalkan. Kalau kita ngaji doang, dengerin doang, kagak kita pakai buat apa? Ya, percuma, bahkan bisa jadi bala buat kita terdosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya oleh Allah. Ya. Kemudian Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkan kepada saya panggilan surga dari orang yang memanggil dari surga nanti bersama orang-orang yang berbahagia, orang-orang baik, gitu ya. Wa a'udzubika minan nar wa su'id dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari api neraka dan rumah yang jelek, yaitu neraka. Kita berlindung dari neraka. Ini doanya ketika membasuh telinga. Kemudian ya, basuhnya berapa kali? Wa yamsahu ma 9 marrat, 9 kali. Ya. Salasan istiqlalan. 3 tadi kan udah 6 ya. Tambah lagi 9 nih, ya. Gimana yang 9 ini? Yang pertama membasuhnya secara terpisah bima'in jadid dengan air yang baru dia membasuh. Gimana cara membasuh telinga yang benar? Ya. Bi an yamurra bi musabbahataihi fi ma'atifil udhun wa yamurru bi ibhamaihi ala dhahir udhunaihi. Jadi telinga kita, ya, yang telunjuk, tangan kita yang telunjuk masukkan ke kuping kita nih, ya. Kemudian ibu jari kita ke belakang bagian telinga. Kemudian digerakkan, gitu. Ya, ini digerakin nih, dari mulai dalam nih, gerakin. Nah, jadi bersih semuanya. Ya, gerakin, jangan cuma gendong nih. Ya dapat sunnahnya tapi nggak sempurna. Yang sempurna begitu. Dimasukkan, kemudian digerakin. Kan ada ini tuh lingkar-lingkarannya, bentuknya. Itu maksudnya tangan kita tuh bersihin semua. Kemudian ibu jari
gerakin yang belakang. Nah, itu sunnahnya begitu. Yang kiri juga sama. Nah, paham? Ini sunnahnya begitu. Walaupun ya dapat juga pahalanya kalau gini, tapi nggak sempurna sunnahnya. Ya kalau orang dapat bonus 100, itu cuma dapat gocap, berarti gitu ya, sedikit pahalanya. Ya. Kemudian ini yang pertama 3 kali tuh dengan air yang terpisah-pisah. 1, 2, 3 ya secara sempurna. Kemudian wasalasan lisomakaini bima'in jadid ya. Yang 3 berikutnya untuk khusus lubang telinga ya. Dengan apa? Bihannya dukula musabbahataini fi kharaqil udhunain, memasukkan telunjuk kita ke lubang telinga sebanyak 3 kali dengan air. 1, cuci lagi, 2, cuci lagi, 3. Itu sunnahnya begitu. Ini sunnah yang kedua. Nih 3 masuk ke telinga. Yang ketiga wasalasan istidharan. Yang ketiga membasuh secara menyeluruh. Artinya bagaimana? Ambil air, kemudian kita basuh telinga kita. Ambil lagi. Nah, 3 kali. Jadi basuh telinga 9 kali. Ditambah yang 6 sebelumnya jadi 15 kali. Ini kalau orang tutunya benar, telinganya bersih. Ya, nggak ada congek-congeknya, nggak ada kotorannya, nggak ada. Ya, ini sunnahnya. Kalau bisa dikerjakan tuh. Emang agak lama kalau kita menggunakan sunnah. Ya, cuma kalau udah terbiasa enak. Ya, bahkan kalau orang udah biasa ngerjain sunnah, kemudian tinggalkan, ini kayaknya ada yang kurang gitu. Ya. Nah, kemudian sunnah berikutnya adalah mashur raqabah, membasuh leher menurut sebagian ulama. Nah, ya. Jadi ada yang bilang basuh leher ini sunnah, ada yang bilang enggak. Raqabah itu leher yang bagian belakang nih. Gitu ya. Ini indal a'immah menurut sebagian para imam, termasuk siapa? Al-Ghazali, Imam Ghazali, wal Baghawi, Imam Baghawi, wal Rafi'i, Imam Rafi'i, ya. Dan sunnahnya ini menggunakan tangan kanan, ya. Taruh begini, ya. Ambil air, saya begini. Sambil baca doa, Allahumma fukka raqabati minan nar, ya Allah, bebaskan leher saya ini dari api neraka, wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, dan saya berlindung nanti dari rantai dan belenggu. Karena nanti orang tuh ada di Nabi gambarkan di akhirat itu pada masyarakat ada yang dirantai sama Allah. Ya, dirantai disayang sama malaikat. Alhamdulillah. Ya, bahkan orang-orang yang berani ngambil tanah orang lain, hadis itu diceritakan, ini ngukur nih harusnya 10 meter, tambahin semeter dikit, setengah meter lah, kadang-kadang tahu nih, ya. Ngambil tanah orang, entar tuh tanah tuh 7 lapis bumi digantungi ke leher dia, disuruh bawa tuh. Lihat ini, ya, yang punya tanah, yang nggak dapat warisan, jangan ambil berlebihan, ya. Ngambil sesuai dengan bagiannya aja, jangan lebih, jangan kurang. Kurang boleh, bonus, kasih orang, silakan. Tapi lebih jangan, itu hak orang lain tuh. Ya, kita dapat warisan nih dari orang tua kita tanah 1 hektar, ya, diukur masing-masing. Ternyata sebenarnya sebuah hektar, sekitar 1,1. Yang satu gak gue bilangin dah, yang satu gue ambil sendiri, yang lain gue bagi-bagi. Nggak boleh. Kita rasain di akhirat tuh, digantungin di lehernya. Bayangin bawa tanah 7 lapis bumi, bawa segerobak aja tidak kuat. Ini satu begitu tuh, digantungin leher kita, masya Allah. Ya, hati-hati nih. Akhirat ini banyak yang di luar nalar kita kejadiannya. Kita di dunia mungkin selamat nyakitin orang, di akhirat belum tentu nih. Banyak orang yang kita ghibahin, kita omongin, kita sakitin, gak bisa balas, gak berani balas. Tadi akhirat kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Dan lebih dahsyat lagi. Agar kita hati-hati di dunia, ya, sabar-sabar aja, ikutin aturan Allah Subhanahu Wa Taala. 60 tahun, 70 tahun, habis, tinggal istirahat, gitu ya. Nah, ini sunnah-sunnah ketika membasuh anggota wudhu sampai membasuh leher. Berikutnya nanti pertemuan berikutnya kalau memang disuruh menggantikan lagi sunnah-sunnah ketika membasuh kaki. Apa saja ketika membasuh kaki? Ya, ini yang kita akan kita bahas. Sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan? Baik, sesuai tema dan luar tema dipersilakan. Kalau misalkan gini ya. Kayak tadi hitungannya 9, tapi kalau misalkan cuma satu-satu gitu sebelah, karena yang satu pegang gayung misalkan sebelah sana, itu apa? Oh, nggak apa-apa. Sunnahnya ketika membasuh telinga berbarengan sebenarnya. Ya, jadi ambil air bareng. Cuma karena nggak ada keran, gayung, nggak apa-apa juga. Jadi masing-masing dulu 3, baru 3. 9 juga. 9 juga. Totalnya begitu. Totalnya sama. Tapi walaupun caranya masing-masing satu-satu, kiri kanan dulu, kiri dulu, tidak masalah. Kalau memang tidak ada alat yang membantu dia mengambil air. Ya, sama. Jadi kalau yang disunahkan tayamum itu tangan dan kaki.
ya, tangan dan kaki. Cuma muka, kepala, telinga tidak disunahkan tayamum. Artinya mendahulukan yang kanan enggak. Jadi enggak, kalau muka enggak sunah begini. Kanan dulu, baru kiri enggak sunah. Ini hanya pada tangan dan kaki, ya. Kepala pun begitu, ya. Saya mau masuk semua nih. Kanan dulu, udah gitu baru kiri enggak sunah. Sunahnya seperti tadi. Begitu juga telinga, ya. Bertelinga walaupun dia ada dua juga, ya, tapi tidak sunah tayamum, tapi berbareng. Kalau memang memungkinkan, kalau nggak memungkinkan satu-satu. Karena memang pakai kayu, satu pegangin nggak masalah. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita tutup ya. Pengajian kita ini dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa memberikan kita manfaat, bisa memberikan kita tambahan ibadah kita pada Allah, tambah pengetahuan kita tentang syariat Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki dan kita amalkan, ibadah kita semuanya dianggap benar oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bapak ibu kita yang di hati masing-masing nama orang tuanya yang sudah meninggal, mertua, kakek nenek, leluhur kita, guru-guru kita yang telah memberi ilmu pada kita, orang-orang yang berjasa pada kita, teman-teman kita, tetangga kita, orang murid-murid kita, orang-orang yang mungkin pernah kita zalimin, kita sakitin, kita belum sempat minta maaf atau dia sudah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka di alam barzakh diampuni segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita pribadi, untuk istri kita dan anak kita, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, agar Allah berikan pada kita nikmat panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat pada Allah dan Rasulullah SAW, dan berbakti pada orang tua kita. Kita minta diberikan juga rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup, yang baik dan yang banyak, yang tidak menyusahkan kita di dunia maupun di akhirat. Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita yang jadi orang yang solihin dan solihat, istri kita istri yang salihah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah selamatkan kita dari segala macam musibah, dari akidah yang tidak benar. Allah berikan kita mati nanti dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.